Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para imam, para ustadz, para kiai, para ustazah. Kemudian yang kami hormati ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam majelis ini. Hadirin, kenikmatan besar yang wajib kita syukuri, salah satu dan wujudnya adalah tatkala kita ini dalam menjalani hidup disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Sayangnya hadirin, terkadang kita terlena, kadang kita ini silap memandang bahwa nikmat itu yang menyenangkan hati wujudnya yang bersifat materi keduniawiaan. Sayangnya kita terkecoh dengan hal seperti itu. Maka tatkala ketika kita memandang nikmat itu seperti itu saja, begitu kena sentuh sedikit saja hidup kita dengan masalah, dengan problem, kadang kita sudah jatuh dalam kesusahan, kegelisahan. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangankan kok sampai bisa taat, hidup ini saja itu sesungguhnya sudah sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau jenengan sedang ada masalah dalam hidup, jenengan sedang ada problem dalam hidup, kemudian kadang memaki atau naudzubillahi min dzalik, tidak mensyukuri hidup, coba datang ke pemakaman, Pak. Datang ke pemakaman, tengok seluruh makam di situ. Itu semua ahli kubur berdoa, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dihidupkan kembali, Pak. Itu mereka. Jadi kita ini meskipun sedang mengalami problem apapun, asal masih hidup itu nikmat, Pak. Orang yang mati saja masih minta hidup, kenapa kita yang hidup malah minta mati gitu loh, Pak. Kadang kena masalah sedikit saja nulis status mengeluh gitu ya kan. Hidup sudah hampa, hidup sudah tidak ada artinya. Kalau sempat nanti itu status dibaca malaikat Israel, dibalas, repot toh. Sherlock bos gitu, repot sampean ya kan itu. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup. Jadi intinya adalah bahwa bisa hidup itu sudah bahagia, sudah nikmat. Apalagi sudah bisa hidup bebas lagi, Pak. Masya Allah. Itu hadirin, saya pernah ngisi ceramah di lapas atau di LP lah ya, entah rumah tahanan atau apa. Ada seseorang itu kebetulan kawan lama saya gitu loh, Pak. Begitu jumpa, Masya Allah, cium tangan, dia ciumin saya, Pak. Dia berbisik sama saya, Alhamdulillah Pak Ustadz, tinggal 1 tahun lagi. Bayangkan Pak,
tinggal 1 tahun lagi bisa bilang alhamdulillah loh Pak, padahal masih 1 tahun lagi di sana. Artinya semakin mendekati hari kebebasannya itu semakin kenikmatannya luar biasa. Begitu bebas nikmatnya mesti bersyukur Pak. Banyak orang yang ingin bebas ketika terjaring masalah, terjerat masalah itu sampai mengeluarkan duit jutaan Pak. Nah kita ini nggak usah ngeluarin duit jutaan, bebas Pak, Masya Allah. Sudah hidup bebas, sibuk dalam takwa lagi Pak, Masya Allah. Dan orang dalam taat dalam agama itu mesti diberi kenikmatan, dimuliakan oleh Allah Pak. Jenengan di luar sana Pak, mau main HP, duduk di kedai kopi, bayar Pak. Di sini hadirin duduk mendengarkan ceramah, dikasih kopi, kena kipas angin, ngantuk boleh Pak, Masya Allah. Kan nikmat yang luar biasa Pak. Nah kita sibuk dengan hal ini kan, Masya Allah. Kalau jenengan itu dapat masalah dalam hidup itu kan cuman saling memandang Pak. Saya memandang jenengan, kayaknya jenengan itu bahagia sekali, lebih bahagia daripada saya. Jenengan memandang saya juga kayaknya lebih bahagia daripada jenengan, kan cuman saling memandang saja istilahnya. Jenengan, saya memandang jenengan, misalkan jenengan sebagai apa Pak, misalkan ASN gitu, mungkin saya akan mengatakan jenengan enak ya Mas, tiap bulan jelas gajinya, nanti kalau masa tua dapat pensiunnya, kan gitu Pak ya. Padahal yang di ASN itu juga punya problem, masalah di dalam pekerjaannya juga gitu loh Pak. Atau kita memandang pedagang, enak lagi pedagang Pak Ustadz, buka toko itu saja sudah dapat duit Pak Ustadz, ya kan itu. Kita nggak tahu padahal di dalamnya juga ada masalah. Mungkin jenengan juga akan memandang saya, enak lagi jadi Pak Ustadz, ngomong aja dari maghrib sampai isya dapat pula amplop, kan gitu Pak ya kan. Itu kan menurut jenengan. Kalau jenengan ini dikira nggak ada masalah pula ya kan itu. Nggak mudah juga ngomong di sini nih Pak. Kalau nggak percaya jenengan kesini, saya ke situ ya kan itu. Ini mic-nya kan itu Pak. Silap salah sedikit saya ngomong itu bahaya Pak. Panjang ceritanya nanti kan. Naudzubillahi min dalik, naudzubillahi min dalik, naudzubillahi min dalik. Ini hadirin hidup. Jadi tatkala kita ini sudah diberi kenikmatan bisa hidup, bersyukurlah. Sudah hidup bebas, nikmat lagi Pak. Sudah hidup bebas, sibuk dalam taat, luar biasa lagi nikmatnya Pak. Banyak yang hidup bebas tapi sibuk dalam maksiat. Ini kan luar biasa. Kecelakaan yang terkadang tidak disadari. Dari maghrib sampai isya cuma ngotak-ngatik angka saja Pak, ya ada gitu. Yang kemarin kayaknya dibagi keluarnya, ini ketemu kebagi, ini keluar ya. Sekarang dikalikan, saya dijumlahkan, habis umurnya Pak, hanya ngitung angka yang akan dibelinya Pak kan. Naudzubillah min dzalik. Ini enggak saya ngajarin enggak ya kan itu. Ini hadirin yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dulu pernah saya sampaikan pada saat pengajian Al-Hikam Pak. Orang umum itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kekuatan agar kami bisa menghindari kemaksiatan. Ya Allah, tutuplah aib kemaksiatan saya dan berikanlah kekuatan agar saya tidak bermaksiat. Itu kalau orang umum. Tapi kalau orang khos, itu doanya, ya Allah, tutuplah pintu-pintu maksiat sehingga kami tidak mengenal kemaksiatan itu. Mata kami tidak melihat kemaksiatan, telinga kami tidak mendengar kemaksiatan, pengetahuan kami juga tidak mengetahui tentang kemaksiatan. Tutup pintu-pintu ini sehingga sama sekali tidak terpikir sedikit pun oleh kami tentang kemaksiatan. Itu orang khos. Nah jenengan di sini Pak, duduk nggak ngerti kemaksiatan di luar, taunya taat terus, berarti jenengan itu orang khos semua Pak. Amin ya robbal alamin. Cuman khos yang tingkat seberapa ya kita belum tahu ya kan itu kan. Karena emas itu pun ada yang 23 karat, ada yang 24 karat, ada juga yang sekarat kan itu Pak ya kan. Nah kita khosnya khos yang sekarat juga bisa kan itu Pak ya. Kemudian salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan hal yang berkaitan dengan penyakit hati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu penyakit hati adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nah, apa penyebab panjang angan-angan? Sebenarnya hadirin, panjang angan-angan itu muncul karena rasa kita, angan-angan kita, imajinasi kita, kemudian rasa percaya diri kita terhadap umur kita, seakan-akan kita akan hidup masih lama sekali, Pak. Maka itu yang membuat panjang angan-angan. Kadang kita sudah merencanakan hari tua, nanti hari tua saya harus punya tabungan sekian agar tidak menderita. Seakan-akan kita begitu yakin kalau kita itu punya hari tua, Pak. Atau misalkan tahun depan saya akan begini, merencanakan jenengan punya harta yang sedemikian banyak, padahal kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Begitu Allah memerintahkan malaikat Israel, Pak, wahai malaikatku, misalkan Allah berkata begitu, cabut hambaku itu jenengan nggak usah kirim Sherlock terhadap malaikat Israel, otomatis malaikat Israel tahu, Pak, ya kan itu. Dalam keadaan apapun, Pak, siap atau tidak siap, ready atau tidak ready, Pak, jenengan lagi nyantai atau lagi ibadah atau naudzubillah ketika sedang bermaksiat sekalipun, waktu itu datang selesai. Nah hadirin, rasa jaminan umur pendek dan panjang dalam diri kita ini itu terwujud justru malah yang merasa umur kita akan panjang, sehingga ketika kita mempunyai anggapan umur kita akan jauh panjang, mulailah tulul amal, merancang angan-angan kita sehingga membuat panjang angan-angan kita. Sementara kematian yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya, kita sepelekan dan kita tidak mempersiapkan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kemudian menjadi timbulnya penyakit hati, yaitu panjang angan-angan. Nah, apa saja dampak efek dari penyakit hati karena tulul amal ini, hadirin? Ini insya Allah nanti akan saya bahas. Namun sebelumnya, ini mumpung pertanyaan ini masuk dalam redaksi WA kami, ini dimana-mana saya sampaikan dalam pengajian kami, karena mumpung satu temanya itu hampir sama. Ada yang bertanya begini, Pak, mohon nanti diterangkan tentang antara syariah, kemudian thariqah, hakikat dan ma'rifat. Mohon diterangkan tentang 4 perkara itu agar kami bisa memahaminya dengan jelas dan baik. Nah, ini saya sampaikan di beberapa pengajian-pengajian kami agar ini bisa dipahami sebagai pondasi dasar, pondasi awal kita belajar agama, agar tidak salah di dalam mempersepsikan agama dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu anggapan yang bisa dikatakan salah sih tidak, namun ada sesuatu anggapan yang kurang pas menempatkannya, yaitu bahwa kita menganggap syariah itu lebih rendah daripada thariqah, thariqah tingkatannya lebih rendah daripada hakikat, hakikat tingkatannya lebih rendah daripada ma'rifat. Sehingga sering kita dengar ada orang mengatakan begini, Pak, itu kan tingkatannya syariah, kalau tingkatannya hakikat nggak kayak gitu. Contoh kayak saya ini, saya udah masuk hakikat, maka nggak kayak kamu kan masih syariah, gitu loh, Pak. Sehingga seakan-akan bahwa orang yang di makrifat, di hakikat itu jauh lebih tinggi daripada masalah syariah. Padahal hadirin, 4 perkara itu merupakan satu kesatuan dari jalan panjang kita di dalam mengamalkan agama.
Analoginya secara rasional begini Pak, apabila kita ingin jumpa seseorang yang mempunyai sebuah pulau di tengah laut, ada pulau di tengah laut, kita ingin jumpa kepada yang memiliki pulau itu Pak, maka kita melewati samudranya, melewati lautnya. Laut itulah syariah. Kemudian kita naik kapal, kapalnya itu thariqah. Sampailah kita di pulau itu, itulah hakikat. Begitu sampai di pulau, kita kemudian berjalan terus, mengalami proses perjalanan di pulau, jumpa kepada yang memiliki pulau, itulah makrifat. Jadi semuanya, laut, kemudian kapal, pulau, jumpa dengan yang mempunyai pulau, semuanya itu proses sama Pak, bukan tingkatan. Ini yang harus dibangun persepsi yang benar. Nah, secara definisinya bagaimana Pak? Begini hadirin, segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan-aturan keagamaan, apakah itu perintah Allah, apakah itu larangan Allah, apakah itu wajib, sunnah, makruh, mubah, semua konsep aturan-aturan dalam agama namanya syariah. Bisa dipaham nggih? Semua aturan konsep dalam agama itu namanya syariah. Wujudnya bisa fikih, bisa tauhid, bisa munakahah, bisa waris, bisa adab, bisa akhlak, muasyarah, semuanya. Aturan dalam agama, semua konsep dalam agama itu namanya syariah. Nah, kemudian hadirin, ini syariah. Merealisasikan syariah dalam hidup diri seseorang, mengejawantahkan syariah dalam diri seseorang dengan memakai metode-metode tertentu, itu namanya thariqah. Jadi aturan syariah ini dijalani, diwujudkan dalam hidup yang nyata, direlkan, direalisasikan, dijawantahkan, dipraktekkan. Itu namanya metode-metode tersebut thariqah. Misalkan jenengan ingin mengamalkan syariah, ingin mengetahui syariah dengan mengikuti majelis ilmu. Saya ingin mempelajari agama dan menjalaninya itu dengan usaha ikhtiar selalu hadir di majelis ilmu. Maka jenengan sudah melakukan thariqah yang jenengan susun, yaitu thariqah majelis ilmu. Jenengan menyusun kembali, saya harus mewajibkan diri saya, paksakan diri saya agar 5 waktu itu sholat berjamaah, tidak mau tidak. Dan saya harus paksakan diri karena saya sudah tahu bagaimana beratnya memakan perkara haram. Saya tidak akan mendapatkan rezeki dari perkara yang haram, dan saya tidak akan memakan yang haram. Maka jenengan sudah mempunyai metode atau thariqah di dalam menjalankan syariah. Berarti jenengan sudah masuk dunia thariqah tersebut Pak. Nah, thariqah sendiri layaknya misalkan hadirin jenengan masuk ke masjid ini Pak. Begitu jenengan misalkan janjian kepada kawan, posisi di mana? Di Masjid Al-Uswah. Jenengan sudah berada di lingkup Al-Uswah ini. Tapi ada kalanya jenengan di luar, ada kalanya jenengan di teras, ada kalanya jenengan di dalam, ada kalanya jenengan di depan sini Pak. Artinya ketika kita masuk di dalam satu proses, misalkan jenengan masuk thariqah, boleh jadi thariqahnya itu di pintunya thariqah, boleh jadi sudah masuk di dalamnya thariqah. Maka untuk mengintensifkan masuknya diri kita ke dalam thariqah tersebut, hadirin jenengan perlu bimbingan guru-guru yang sudah sampai di situ Pak, agar lebih mudah, agar gak kesesat. Kalau jenengan tidak memakai guru sebagai pembimbingnya, bisa tersesat. Naudzubillah min dzalik. Nah hadirin, ada yang memakai jalur thariqah zikir untuk mengintensifkan dirinya di dalam
pengamalan syariah tersebut, Pak. Sehingga tidak cuman amaliyah zahir, tapi juga amaliyah batin, amaliyah hati, amaliyah ruhani. Maka orang itu masuklah dunia torekoh yang berasaskan zikirullah. Ada Naqsabandi, ada Sadaliyah, ada terserah jenengan. Ada juga yang melalui jalan torekoh metode untuk menjaga sholat berjamaah, mengamalkan amalan sunnah Rasulullah SAW, untuk belajar berdakwah, belajar memperbaiki diri melalui jamaah tabligh. Monggo silahkan memilih torekoh memakai jamaah tabligh, silahkan. Ada yang melalui pesantren, silahkan. Kalau pesantren di sini cuman identik hadirin dengan anak-anak yang mulai dari SD, SMP, SMA masuk pesantren mempelajari ilmu agama. Kalau di Jawa macam-macam, Pak. Ada pesantren yang khusus orang tua, Pak. Itu rutinitasnya, Pak, ibadah terus, Pak. Mulai jam 2:30 malam itu jam 2 sudah bangun, Pak. Udah bangun mulai sholat tasbih, sholat tahajud, baca Al-Quran, nanti subuh berjamaah, lanjut lagi zikrullah sampai nanti turun isyraq duha. Kemudian mereka beristirahat, ada yang masak, ada yang tidur, zuhur sudah begitu lagi. Itu namanya pesantren tua, Pak. Ada di Magelang Payaman, ada di Temanggung Giyanti, itu juga ada, Pak. Kalau di Temanggung di Giyanti itu pada saat Muharram dan pada saat bulan Rajab, cuman 10 hari, Pak. Silakan kalau jenengan mau belajar di sana, Pak. Nanti saya kirim alamatnya, Pak. Alhamdulillah kebetulan saya kenal kiainya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Ketika jenengan sudah mulai fokus di dalam amal agama, kemudian jenengan sudah mulai merasakan tentang nikmatnya amal agama, amal agama wujud dalam hidup jenengan, itu jenengan sudah mulai merasakan nikmatnya, Pak. Ustadz, saya ini kalau nggak subuh berjamaah kayaknya ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya itu kalau subuh berjamaah itu nikmat sekali, Pak Ustadz. Berarti jenengan sudah mulai masuk di dalam dunia hakikat, yaitu merasakan terhadap nikmatnya mengamalkan agama, nikmatnya wujud agama dalam kehidupan jenengan. Jenengan betul-betul membutuhkan agama. Saya, Pak Ustadz, kalau nggak sedekah itu Masya Allah, orang mungkin puas jalan-jalan keliling kemana-mana, monggo silahkan. Orang mungkin puas dengan dunia mereka ketika bisa mancing, bisa karaoke, bisa apa, silahkan. Tapi ada kepuasan yang tidak bisa saya ucapkan ketika saya bisa membantu orang, Pak Ustadz. Silahkan, Pak. Jenengan kalau sudah mulai merasakan tentang hal itu, mulai menyatu, mulai jumpa pulau yang jenengan tuju itu, Pak, ini hakikat. Tapi ya tadi itu, Pak, apakah hakikatnya baru di kulit atau sudah masuk ke dalam, kita nggak paham. Makanya tadi saya sampaikan di depan, butuh guru pembimbing. Karena belajar 4 hal ini sampai meninggal itu belum tentu lulus, Pak. Itu jenengan ketika sudah masuk hakikat. Begitu duduk di belakang imam, berdiri kamat jenengan takbir Allahu Akbar, nikmat sekali, Pak. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah, lega. Wah, itu jenengan sudah merasakan bagaimana hebatnya ketika jenengan menjalankan agama. Nah hadirin, ketika itu kemudian masuk di dalam interaksi sosialnya, Pak, jenengan membantu orang karena itu ada perintah agama, jenengan murah tangan, jenengan dermawan, itu mesti akan terproses seperti itu, Pak. Ketika jenengan sudah benar-benar menyatu masuk dalam dunia hakikat terhadap amaliyah agama. Lanjut, Pak. Begitu jenengan tingkatan lanjut proses itu terus berjalan, mulai jenengan menyadari, Pak, bahwa apa yang jenengan pandang, apa yang jenengan dengar, apa yang jenengan lakukan tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan begini, Pak, misalkan begini, jenengan melihat ada orang yang mendolimi jenengan, memfitnah jenengan,
menjelek-jelekkan jenengan. Kalau orang sudah sampai derajat makrifat, otomatis dia akan mengatakan begini, dia berbuat dolim seperti itu kepada saya, itu juga takdir Allah. Kalau sudah terjadi takdir Allah enggak Pak? Kan takdir Allah Pak kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi baru kita ngomong belum takdir. Tapi kalau sudah terjadi real, ada orang memusuhi kita, ada orang memfitnah kita, itu kan kalau sudah terjadi namanya takdir. Berarti dia melakukan itu juga takdir Allah. Dan takdir Allah yang diciptakan Allah di dunia ini nggak ada yang sia-sia Pak, mesti ada kebaikan untuk kita. Kemudian kita menyadari karena itu takdir Allah, ternyata saking sayangnya Allah sama saya, begitu melihat dosa banyaknya saya, akhirnya Allah mengurangi dosa-dosa saya dengan orang lain memfitnah saya, sehingga dosa saya itu ditransfer oleh Allah kepada mereka. Kalau sudah sudut pandangnya begitu, orang ma'rifatullah itu Pak gak pernah akan memusuhi orang, gak akan membenci orang, gak akan dendam kepada orang Pak. Hatinya itu ikhlas sekali Pak. Itu kalau orang sudah ma'rifatullah, karena semua tembus pada Allah Pak. Ada orang tiba-tiba di depan dia, atau jenengan punya tetangga, bakhilnya gak ketulungan Pak. Gak cuma bakhil Pak, bakhilnya gak ketulungan kan? Itu luar biasa. Tapi begitu jenengan sudah masuk derajat ma'rifatullah, Allah menciptakan, yang menciptakan dia bakhil itu juga Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan dalam hidup saya agar saya membantu dia, sehingga saya berlatih untuk sedekah yang semaksimal mungkin. Terima kasih ya Allah. Maka ketika jenengan punya teman yang bakhil, tetangga yang bakhil, saudara yang bakhil, jenengan gak akan mengeluh dengan kebakhilan dia. Kenapa? Tembus kepada Allah ke pandangan Pak. Itu kalau orang ma'rifatullah. Begitu juga jenengan bisa taat Pak, bisa duduk kayak gini, bisa sholat, bisa tahajud, jenengan akan kembalikan kepada ini semua adalah kudratullah. Kalau Allah nggak menakdirkan seperti ini, saya nggak akan bisa. Maka orang yang sudah ma'rifatullah itu Pak nggak pernah memusuhin orang, meskipun dia dimusuhin Pak. Nggak ada sejarahnya Imam Hasan al-Basri bermusuhan gitu kan, nggak ada Pak ya kan. Kemudian saya Imam Ghazali memusuhi ini, nggak ada Pak. Tapi kalau kita Pak, Masya Allah Pak, ya gimana, orang kita syariah saja belum tentu diamalkan semua kok ya kan. Boro-boro mau ke ma'rifatullah. Makanya kita terus belajar untuk menuju proses-proses itu. Tapi apakah kadang saya sudah bisa merasakan, jenengan hadirin kadang sudah bisa merasakan feel ma'rifatullah ini Pak, ketika jenengan sudah mulai berlatih, mulai membiasakan diri melihat semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa Allah, semuanya tidak berkuasa. Jenengan melihat orang seperti ini banyaknya Pak, jenengan melihat saya, jenengan melihat siapapun, jenengan akan tembus pandang, ini semua adalah kudratullah. Saya bisa duduk bersama dengan orang-orang soleh ini Pak, itu juga kudratullah. Kalau jenengan sudah mulai memahami itu dan mulai mempraktekkan itu, sedikit demi sedikit jenengan sudah mulai masuk pintu gerbang ma'rifatullah. Jadi yang punya derajat tinggi di hadapan Allah sehingga menjadi kekasih Allah itu siapa? Apakah kami juga bisa? Apakah orang awam juga bisa? Hadirin, dulu saya sudah sampaikan Pak, pada saat ketika kita ngaji Al-Hikam, manusia itu makomnya ada dua, satu makom tajrid, dua makom asbah. Makom tajrid itu yang tidak lagi memerlukan asbab, dia hanya fokus taat ibadah kepada Allah, dan dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagikan kepada dia Pak, dan dia merasa nikmat dengan hal itu, dan dia lancar ibadahnya sebab hal itu juga. Misalkan jenengan Pak sudah masuk derajat manusia yang tajrid makomnya, jenengan gak kerja Pak, cuman fokus sholat 5 waktu, baca Al-Quran. Tahu-tahu anak ngantar duit kepada jenengan, tahu-tahu listrik sudah dibayarin sama anaknya yang lain, tahu-tahu makanan sudah disediakan oleh anaknya. Ini jenengan udah tajrid Pak, nggak perlu lagi bekerja, nggak usah payah investasi dedek bengek, habis duitnya malah jenengan nanti.
Fokus saja, sibukkan diri dengan taat pada Allah. Paling tidak 1 minggu itu jenengan ibadah 1 kali Al-Quran khatam, 1 Al-Quran khatam, punya rezeki yang lebih, bantu orang. Gak usah merencanakan pengen mau membuka ini membuka itu, gak usah Pak, karena umur kita tidak pernah tahu. Fokuskan untuk taat pada Allah. Itu kalau jenengan sudah di situ Pak. Tapi kalau jenengan masih makom asbab, gak usah pengen yang kayak gitu. Jenengan sekarang itu rezekinya masih menjemput. Artinya ketika kita punya rezeki masih dijemput dengan bekerja, masih dijemput dengan berdagang, masih dijemput dengan masuk ke kantor, masih dijemput dengan segala tetek bengek. Kadang kita jual jasa. Apakah mulai dari rezeki yang recehan atau yang jutaan, pokoknya jenengan masih mengerjakan asbab itu, maka jenengan tidak perlu memaksakan diri untuk ke tajrid. Saya pengen taat pada Allah Pak Ustadz, ya monggo silahkan. Kalau begitu saya mau di masjid saja Pak. Kalau Allah pastikan rezeki untuk saya, insya Allah rezeki itu akan datang juga saya. Bener kayak gitu. Tapi perkara yang lain bisa rusak. Istri jenengan belum tentu siap, anak jenengan belum tentu siap ketika harus mengikuti metode yang jenengan dapatkan itu. Maka ketika jenengan melihat madorotnya lebih banyak, jangan paksakan diri untuk pindah ke makom tajrid. Jenengan di makom asbab saja. Hari ini jenengan masih pegang pena kekuasaan, apakah itu kepala dinas atau kepala kasih atau pemimpin daerah. Fokus di situ, jadikan itu sebagai sarana menuju ridho Allah. Bisa menjadi asbab waliullah Pak. Bisa. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, baik makom asbab maupun makom tajrid, dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk dipilih oleh Allah menjadi waliullah Pak. Dua-duanya ini Pak. Jangan sampai salah persepsi. Yang menjadi waliullah itu Pak Ustadz, yang banyak sholat, yang banyak puasa, yang jidatnya hitam, yang serbanya tebal, bisa jadi. Tapi bisa jadi orang yang justru penampilannya necis, pakai dasi, sepatunya pantofel, semiran rapi, baunya harum, keluar masjid, masuk masjid pakai mobil mewah, tapi dia bisa menjadi waliullah juga sebab dengan kebijakan, sebab dengan perilaku yang dia perbuat Pak. Nggak pernah tahu kita Pak. Ada anak muda yang jadi waliullah, ada yang tua menjadi waliullah, ada Pak. Jadi ini kesempatan yang sama. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini kesempatan yang sama dan semuanya bisa, monggo Pak, jenengan raih ini, derajat-derajat ini, agar kita hidup, meskipun hidup kita di dunia ini 70, 80 tahun atau 90 tahun sudah diambil oleh Allah, tapi yang singkat ini bisa mampu mengumpulkan bekal yang sebanyak mungkin agar kita tidak menyesal Pak. Karena begitu kita selesai hidup di dunia, mati Pak, meninggal, selesai, tertutup kesempatan kita Pak untuk mengumpulkan amal soleh kita Pak. Apa yang sudah kita kumpulkan itulah bekal kita Pak. Jenengan kok yang dikumpulkan itu cuman sekeranjang itu yang akan kita bawa. Jenengan bisa mengumpulkan 1 gudang penuh, 1 gudang penuh itu yang akan jenengan bawa. Jenengan bisa mengumpulkan 1 dompet saja, 1 dompet itu yang jenengan akan bawa Pak, selesai hidup. Dan di alam barzah sendiri hadirin, itu sudah sampai lamanya nanti yaumal kiamah. Lamanya sampai yaumal kiamah Pak, nggak bisa ditawar. Saya di alam barzah agak cepetan sedikit boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh Pak, tetap harus sampai hari kebangkitan. Begitu hari kebangkitan jenengan masuk padang mahsyar. Begitu jenengan masuk padang mahsyar, seterusnya dengan bekal yang kita kumpulkan ini. Siap tidak siap, cukup tidak cukup. Makanya yang masih punya kesempatan Pak, ayo kita berbanyak. Tapi dosa saya segunung sebesar Pak, Masya Allah. Dalam kitab Arba'in Nawawi, itu hadis nomor 42, hadis terakhir Pak. Ada hadis qudsi Pak. Hadis qudsi itu Pak, kalau informasi itu sumbernya lebih dari A1 Pak.
Ini yang ngasih informasi langsung Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, dari pusatnya langsung, Pak. Kalau hadis qudsi itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu sampai berkata begini, "Ya Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, selama kamu da'autani wa rajau'ani, selama kamu meminta kepadaku dan terus berharap kepadaku, aku tidak peduli apakah dosa kamu setinggi langit, seluas langit, aku tetap akan mengampunimu. Ya Ibnu Adam, aku tidak peduli terhadap kamu meskipun dosa kamu itu sepenuhnya memenuhi bumi, asal kamu tidak menyekutukanku, asal kamu tidak rusak keyakinan kepadaku. La tusyriku, asal jenengan semua tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberi maghfirah sebesar itu pula, sepenuh bumi pula ampunannya, Pak. Ini kalau jenengan masalah baru bicara masalah dosa. Jadi jenengan yang dulu misalkan mohon maaf, Pak, mohon maaf sekali, ahli mabuk, ahli zina, nomor, judi, singkoko, apalagi, Pak, ya kan, Jack Daniel, mikmek, dengan sikat semua, Pak. Halal haram, uang kantor, hajar semua, ATK, ATS, KTP, semua pokoknya, Pak, ya kan. Sudah pokoknya kapal keruk semua diambil, nggak ada rambu-rambu. Begitu alhamdulillah dapat hidayah Allah, jenengan nangis tobat kepada Allah, asal tidak menyekutukan Allah, Allah mesti tetap masih mengampuni, Pak. Asal itu. Dan mohon maaf, kalau jenengan betul-betul bertobat dari kejahiliahannya, Pak, abang, jenengan nggak perlu menceritakan kembali masa jahiliyahnya dulu, Pak. Allah sudah tutup, selesai, Pak. Ada seseorang kemarin, Pak, jumpa dengan saya. Suatu saat saya itu sholat di situ, gitu. Nah, karena saya masbuk, dia tuh jadi imam, gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah salam dia nengok ada saya, habis zikir dan sebagainya, habis selesai dia ada saya, dia ngomong, aduh mohon maaf Pak Ustadz, saya terpaksa imam di depan, menjadi imam jenengan, bla bla bla, dan mengenai. Loh, ya nggak apa bang, saya masbuk kok, saya bilang, nggak masalah. Bukan gitu Pak Ustadz, saya ini malu dengan perbuatan saya. Kemudian dia mau menceritakan masa jahiliyahnya, saya langsung stop, Pak. Sudah cukup, nggak perlu lagi diceritakan masa lalu sampean, dan saya nggak mau tahu dengan masa lalu sampean. Saya pengen hanya mengetahui sampai saat ini saja, bahwa jenengan ketika sudah dipandang layak jadi imam, selesai. Yang lalu urusan jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep maghfirah Allah, hadirin, salah satunya jangan pernah lagi menceritakan masa kejahiliahan kita, Pak. Jangan malah dibangga-banggakan. Dulu Pak Ustadz, ceritanya di masjid sudah pakai jubah, sudah pakai serban, sudah barusan nangis taubat, ngomong di depan kita. Dulu saya waktu jahiliyah Pak Ustadz, kalau cuma 5 botol itu, Masya Allah kayak minum air putih, Pak Ustadz, malah ngomong kayak gitu. Bangga dengan mabuknya, Pak, ya kan? Ini bangga dengan kemaksiatannya, jangan diceritakan. Kamu kayak gitu, kalau saya enggak. Saya pernah jual mobil untuk pasang taruhan, oh ya jangan diceritakan. Ngapain enggak diceritakan? Piala Dunia tahun lalu saya hilang ruko 1 saya. Bangga malah dengan kemaksiatan. Sudah. Perkara kemaksiatan yang sudah ditutup oleh Allah, sudah diampuni Allah, tutup rapat. Hari ini orang memandang jenengan seperti apa, nikmati itu, syukuri itu. Kadang ada orang dulu Pak yang parahnya luar biasa, tapi sekarang alhamdulillah. Dulu orang ngomong itu Pak, mohon maaf, kalau nakal itu kalau di tempat kami disebut dengan nama agak, mohon maaf ini ya, kadang disebut dengan sebutan bajingan, Pak. Itu orang yang nakalnya luar biasa, Pak. Ya zina, ya judi, yang ngerampok, yang nyuri, namanya bajingan, Pak. Di atas bajingan masih ada lagi, Pak, bajingan tengik, itu nggak enak sama sekali, Pak, ya kan itu, Pak. Meskipun mungkin dulu seperti itu, begitu hidayah Allah turun, Pak, dapat taat pada Allah, yang bajingan tengik itu, Pak, bisa jadi waliullah, Pak. Apalagi jenengan-jenengan yang alhamdulillah setiap
sholat 5 waktu datang, majelis taklim al-uswah jenengan datang, majelis taklim masjid lain yang jenengan datang, semangat amalia agama, insya Allah harapan menjadi waliullah ini besar Pak. Amin ya robbal alamin. Dan waliullah bukan ukuran yang mempunyai sesuatu yang luar biasa ajaib, itu enggak. Saya pengen jadi waliullah Pak Ustadz, maksudnya gimana? Itu waliullah itu kalau sholat kemudian membentang sajadah, membuka sajadah setelah sholat sudah ada duitnya Pak Ustadz, saya pengen seperti itu. Gak usah Pak, itu namanya Dimas siapa itu dulu ya kan, itu kan, itu nanti malah jadi repot ya kan, bukan itu Pak. Hadirin, taat kepada Allah, jenengan mulai kenal agama, jenengan mulai mengamalkan agama, itu jangan dipandang dengan indikator hidup dunia, jangan dibarometerkan dengan sukses dan tidaknya secara materi, jangan Pak. Jenengan sholat kusuk tapi mungkin ekonominya juga masih biasa-biasa saja, bahkan kadang ada ujian, padahal jenengan sudah mengamalkan agama. Amal agama yang jenengan amalkan jangan diindikatorkan dengan hal itu Pak, karena kalau diindikatorkan dengan hal itu bisa jadi suatu saat jenengan akan bosan amal agama. Hidup di dunia ini Pak, saat ini Pak, desain Allah itu Pak, yang ahli sholat maupun yang gak sholat, yang muslim maupun yang non muslim, yang kafir, yang ateis sekalipun, hidup di dunia tetap punya masalah Pak, tetap punya masalah. Makanya jenengan lihat Pak, yang non muslim di negara non muslim ada yang bunuh diri, tapi di negara Islam sendiri, yang Islam juga ada yang bunuh diri Pak, karena hidup memang ada masalah. Maka jenengan ketika taat kepada Allah jangan diindikatorkan dengan begitu taat pada Allah hidup tidak ada masalah. Enggak, masalah hidup tetap akan ada, cuman sudut pandangnya saja yang benar, sehingga dengan masalah apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberi hidayah oleh Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kepada Allah, semakin berbahagia hidupnya dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Selamat hari raya Idul Adha. Yang masih punya tabungan untuk membeli hewan kurban dan sisanya masih bisa digunakan untuk biaya hidup, silahkan berkurban, jangan sampai tidak berkurban. Tapi kalau memang toh tidak ada, ya kita paling tidak berdoa supaya suatu saat nanti bisa berkurban. Dan juga semoga kalau tidak bisa berkurban, paling tidak bisa menerima daging kurban. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.